Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Serbi Easy. Sahabat-sahabat, saya akan lanjutkan sharing saya tentang bagaimana HP kita ini bisa berubah menjadi scanner. Ya, di video saya yang pertama itu bagaimana menginstalnya dan menggunakannya untuk men-scan dokumen tapi dengan kamera ini. Dan hasilnya luar biasa, nyaris persis ya. Silakan dilihat di video saya yang pertama, ada di deskripsi ya, sudah saya pasang di deskripsi. Bagaimana menginstalnya, bagaimana menggunakannya. Nah sekarang ini keren lagi nih. Jadi dia tidak hanya bisa men-scan dokumen saja, tetapi bahkan bisa mengubah huruf-huruf yang nempel di dokumen itu, bisa diambil, di capture, kemudian diubah menjadi teks, sehingga kita bisa edit ya, bisa edit karena dia tidak gambar lagi, dia akan berubah jadi teks ya, menggunakan teknologi yang disebut OCR, Optical Character Recognition ya, Optical Character Recognition. Nah, bagaimana cara kerjanya atau bagaimana menggunakannya? Mari langsung kita praktekkan saja ya. Kalau yang belum jelas bagaimana menginstalnya, oh ya sorry, saya akan kasih tahu sahabat-sahabat. Kita menggunakan software apa yang disebut kita menggunakan software dokumen scanner ya. Kita menggunakan software dokumen scanner. Di video saya yang pertama sudah ada menginstall dokumen scanner, kemudian cara menggunakannya sehingga kita bisa men-scan dokumen, baik mau dijadikan gambar maupun mau dijadikan PDF, satu lembar maupun berlembar-lembar. Jadi kita bisa men-scan berlembar-lembar. Bahkan mungkin kalau Anda sabar, buku pun bisa di-scan. Ya, buku pun bisa di-scan, dan itu jauh lebih mudah daripada Anda scanner terus bukunya rusak nanti lah. Ini pakai kamera ini jauh lebih praktis ya, dan hasilnya top markotop. Lihat di video saya sebelumnya yang sudah saya tulis linknya di deskripsi di bawah ya. Oke, sekarang fungsi yang kedua, yaitu bagaimana cara mengubah teks yang nempel di dokumen itu ya, untuk diambil menjadi teks yang bisa diedit. Saya akan berikan contoh ini nanti ya. Scan dokumen bahasa Inggris, kemudian karena saya tidak pinter bahasa Inggris, lalu teks itu saya capture, saya jadikan teks, saya kirim ke Google Translate, sehingga saya bisa mentranslate kalimat-kalimat itu tanpa saya harus mengetik, tanpa mengetik ya, betul-betulin dikit kalau ada yang error ya. Namanya juga capture teks dari dokumen tuh bisa jadi kadang-kadang ada huruf yang lepas ya, tergantung dokumen itu jelas apa tidak ya. Kalau jelas ya insya Allah bisa kena semua. Mari kita coba aja ya, kita coba aja. Baik, pertama kita aktifkan dokumen scanner ya. Kita klik dulu dokumen scanner. Iya, oke. Nah, kemarin juga saya sudah kasih tahu namanya juga barang gratis, jadi ada iklannya. Nah ya, iklannya kita skip. Nah setelah itu kemudian kita, oh iya, di video saya yang lalu, maaf karena saya juga baru menginstal, saya menjelaskan bahwa yang sebelah kanan itu adalah untuk melihat gambar, bukan sahabat-sahabat. Sebelah kanan itu untuk mengambil gambar. Saya ulangi ya, ini sekalian revisi bagi video saya sebelumnya. Jadi saya mohon maaf, saya juga baru install jadi keliru juga. Di video saya yang sebelumnya saya menjelaskan yang sebelah kanan ada kotak tumpuk 2, sebelah kanan kamera itu gambar biru itu, tombol biru di bawah. Itu adalah kalau kita pencet begini. Nah, ini nanti dipakai untuk ngambil gambar kalau kita mau recognition huruf-huruf yang ada di gambar itu. Nanti saya jelaskan di akhir video ini ya. Saya hanya ingin minta maaf saja karena
saya menjelaskan di video saya yang pertama kemarin salah. Saya mengatakan, oh itu dipakai untuk melihat gambar-gambar kita hasil scan. No, itu dipakai untuk mengambil gambar. Boleh dari hasil scan kita, boleh. Gambar orang lain juga boleh. Ya, gambar hasil scanan untuk kita capture. Tujuannya adalah kita ambil supaya kita jadikan teks, ya, dengan teknologi OCR. Sekarang sedang saya jelaskan. Tapi sebelum mengambil gambar, saya scan dulu dari dokumen kertas, ya. Saya scan dari dokumen kertas, kemudian teksnya saya capture, saya ambil dengan teknologi OCR yang sudah ada di aplikasi ini. Optical Character Recognition, ya, yang sudah ada di apa namanya, aplikasi ini. Kita mulai saja. Saya sentuh kamera dan saya scan dokumennya yang sudah saya siapkan dan kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Ya, kita mulai. Sentuh kamera. Iya. Sebentar. Maaf sekali. Saya jeda sebentar karena baterai laptop saya habis. Sebentar. Sehat kembali. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini apa namanya, tombol kamera tadi sudah saya pencet sehingga fungsi kameranya sekarang berfungsi. Ya, kamera ini sudah siap untuk men-scan kertas yang isinya adalah teks. Ya, ada gambar, ada teks, tetapi nanti kita akan lihat, kita akan mengambil teksnya. Ya, oke. Ya, kita akan mengambil teksnya. Nah, ini saya berharap tidak silau. Ini bahasa Inggris. Oke, kita pencet tombol kameranya, kuning, warna kuning itu. Pencet 1, 2, 3. Ya. Nah, seperti kemarin yang saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa titik-titik bulat ini adalah titik-titik crop. Ya, mana yang akan kita ambil. Dan dia sekaligus bisa meluruskannya, meskipun ini seperti trapesium yang bawah agak sempit. Nggak masalah. Kenapa sampai begini? Karena saya mengejar supaya sinarnya lampu tidak silau di teksnya, ya, supaya kebaca. Terus saya tidak ingin mengambil bunga karena saya ingin menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan Google Translate, ya. Oke, sekarang saya akan lakukan cropping, ya. Titik-titik bulat ini saya pegang dan kemudian saya arahkan batas-batasnya, ya. Yang paling kanan arahkan batas tagnya di sini. Yang paling kiri saya arahkan batas tagnya di sini. Oke. Yang atas kanan saya arahkan batas teksnya di sini. Di sini, ya. Gini. Atas kiri saya arahkan batas teksnya di sini. Oke. Masih kurang lurus yang bawah, saya tarik ke kiri biar lurus, ya. Nah, begini. Ini kan agak menyempit ke bawah, ini trapesium, sahabat-sahabat. Tapi nanti kalau sudah kita oke, dan kita centang begitu di bawah tombol centang itu ini nanti akan menjadi rata, akan menjadi segi 4 sama kaki, ya. Kita centang, ya. Ini selesai, ya. Ini mau saya ambil teksnya saja. 1, 2, 3. Iya. Saya mau bikin OCR. Ya, saya mau ambil teks ini untuk saya jadikan teks yang bisa diedit. Ini kan masih berupa kertas. Lihat di video sebelumnya. Ini kan masih berupa yang nanti bisa jadi PDF, bisa jadi GIF atau JPG, ya. Tapi sekarang saya tidak ingin mengambilnya sebagai GIF apa JPG. Saya ingin ngambil teksnya untuk saya kirim ke Google Translate supaya saya bisa menerjemahkan teks ini. Nah, kita menggunakan teknologi OCR yang sudah ada di aplikasi ini. Tombolnya ada yang paling kiri itu, ya, tombol OCR, tombol kaca pembesar itu, ya. Kita pencet OCR-nya, OCR. Kita ditanya select document language, bahasa apa yang akan kita ambil tadi. Teksnya itu teks bahasa apa?
bahasa Inggris. Jadi ini sudah benar, tetapi supaya dia bisa diproses, ya kita ketik tombol proses. Tetapi kalau teksnya misalnya bahasa Arab, ya kita bilang Arabic, ya. Jadi keren banget ini. Kitab aja bisa kita. Nanti kita masukkan Google Translate sehingga kita bisa menerjemahkan kitab. Tapi kalau menerjemahkan kitab harus pakai ustadz loh ya, jangan sendirian. ya oke. Keren, ya, bisa menerjemahkan kitab kuning ini. Masukkan ke Google Translate maksudnya. Tapi Google Translate itu tuh sering meleset-meleset ya. Saya kasih perhatian aja. Oke, tapi kalau bahasa Inggris lumayan kok. Hasilnya wah 98% oke lah Google Translate sekarang. Proses dokumen, kita pencet tombol kuning. Iya, wah sekarang sudah jadi teks. Sekarang ini sudah jadi teks kita, sudah bukan scanan kertas lagi, sudah jadi teks ya. Sekarang kita copy. Copy itu adalah tombol kedua dari kanan, dekatnya tombol yang begini dulu. Nah, dekatnya tombol yang begini. Ini adalah share, tombol share. Sebelahnya itu adalah tombol copy. Kita copy ya. Copy. Kita sudah punya kopiannya di clipboard. Ya. Sekarang kita kemana? Kita mau ke Google Translate agar kita bisa menerjemahkannya. Ya. Kita back ya. Kita back. Back. Back lagi. Back lagi. Back lagi. Kita kembali ke home dan kita nyari Google Translate. Di mana Google Translate? Ada di websitenya Google, yaitu saya menggunakan Explorer Chrome. Nah, saya menggunakan Chrome ini. Saya sarankan menggunakan Chrome sahabat-sahabat kalau Google Translate, sehingga pada saat kita mentranslate itu langsung dia nanti akan kasih ya. Saya perlihatkan. Klik Chrome. Kalau sudah, kemudian di titik. Sorry ya, memang orang Telkom jadi ini kelihatan Telkomnya. Di titik yang paling atas, salah. Di kotak paling atas, kota address itu, kota alamat itu kita klik. Nah, kemudian kita ketikkan translate. Iya. Dan yang paling atas saja translate, langsung kita pencet yang paling atas translate. Nah, kita sudah masuk di Google Translate. Gak usah kita masukkan addressnya. Dari searching aja, ketik translate, maka kita sudah masuk di Google Translate ya. Nah, kalau sudah, kemudian bentar. Ini kan dari Latin ke English ya. Nah, kita pencet yang tengah itu, tanda panah ke kanan dan ke kiri, kita pencet supaya Englishnya di sebelah kiri. Ya, Englishnya di sebelah kiri, sudah kita pencet. Yang kanan Latin kita ganti Indonesia. Ya, kita pencet Latinnya, Latin kita pencet, ganti Indonesian. 1 2 3, Indonesian. Nah, sekarang sudah siap. English to Indonesian. Nah, cara memasukkan teks yang sudah kita copy tadi, yang masih ada di memorinya HP ini, namanya di clipboard, adalah dengan pencet yang ada tulisan enter text itu dari bagian atas. Itu kan ada dua bagian, itu atas bawah. Yang atas enter text, yang bawah translation. Yang enter text itu adalah yang mau kita terjemahkan, yang translation nanti hasilnya. Ya, kita pencet lama agar muncul tombol paste. Pencet lama. Nah, sudah muncul tombol paste sekarang, dan kita pencet tombol pastenya. Paste. Inilah tadi teks yang kita scan dari dari dokumen kertas yang kita scan tadi ya. Tetapi ini kan terpotong-potong ya. Coba ini ya aslinya, ini aslinya. Ini aslinya ini. Oh. Ya. Ini coba ya kita periksa dulu teks bahasa Inggrisnya. Stop and smell the roses as you take a stroll through a romantic. Nah, ini jangan ada spasinya. Ini kita begitu. Romantic juga kita sambungkan dengan e.
Oh, sorry. Nah, begini, romantic. Begitu juga setelah kata yellow dan and, kita sambung lagi. Yellow dan and. Dan seterusnya ya, supaya saya nggak bahas tentang teks ini, tapi saya hanya ingin memberitahu bahwa ini bisa dimasukkan Google Translate, padahal tadinya dari dokumen. Keren kan? Hanya menggunakan kecanggihan aplikasi yang namanya adalah document scanner, ya, bisa nyekan sekaligus bisa mengambil teksnya dengan teknologi OCR, tombolnya OCR. Kalau agak bingung diulangi lagi videonya ya sampai bisa. Sudah selesai. Sekarang mari kita lihat hasilnya, yaitu di bagian bawah dari translate ini. Kita geser ke bawah, ke atas, sorry. Kita geser ke atas. Nah, ya. Stop and smell the roses. Berhenti dan cium aroma mawar saat Anda berjalan-jalan di taman Eropa yang romantis dengan lebih dari 40 dekorasi varietas mawar dalam berbagai warna. Merah, merah muda, oranye, kuning, dan putih. Ini bukan mawar varietas taman Anda, tetapi luar biasa, 100% bener, ndak ada yang hilang hurufnya. Ya, dahsyat sekali. Ya memang teksnya jelas, kalau teksnya sudah burem-burem ya mungkin ada yang hilang. Keren ya, kita tidak perlu ngetik, langsung masukkan Google Translate. Sangat membantu dan asyik yang pasti ya. Saya kira itu sahabat-sahabat yang bisa saya share ya. Kalau itu tadi kan di copy ya, sebetulnya di share juga bisa. Tak ulangi sekali lagi ya, tapi tak share, bukan di copy. Saya akan share di WhatsApp. Atau di share di email juga bisa, tapi saya kasih contoh di share di WhatsApp aja. Saya back lagi sekarang, back. Ya, saya back ya. Saya akan tunjukkan lagi, sekali lagi contoh bagaimana men-scan lalu mengambil teksnya dan saya share ke WhatsApp ya. Saya share ke WhatsApp. Kita buka lagi. Iya, document scanner. Buka document scanner. Sorry, iklan karena ini software gratis. Ya, dinikmati. Oke, tekan tombol kamera. Tekan tombol kamera. Oke, sudah. Kita scan ya. Kita scan. Kita scan. Iya, kayak tadi lagi. Ini dipasin bulet-buletnya dipasin, bulet-buletnya dipasin. Nanti akan kita share ya, bukan kita copy tapi kita share. Teksnya bukan kita copy tapi kita share. Iya. Kita paskan. Jangan sampai ada yang kepotong hurufnya. Biar gak ada yang hilang. Oke, cukup ya. Tekan tombol contreng. Yes, sudah. Sekarang tekan tombol OCR. Sudah. Dari bahasa Inggris ya, karena tadi teksnya bahasa Inggris. Proses dokumen. Sudah jadi. Nah, kita tidak copy, tapi kita share ya, pakai tombol yang begini paling kanan itu. Kita share. Kemana? Ke WhatsApp. WhatsApp kemana? Misalnya ke grup saya sendiri ya. Saya punya grup untuk diriku sendiri. Nomor telepon saya 1 dan nomor telepon saya satunya, supaya kalau saya mencoba-coba begini bisa tak titipkan di situ. Namanya grupnya penting pribadi. Iya. Kemudian saya kirim. Nah, saya kirim. Yes. Ini dia. Sudah, ini teks ini. Ini teks yang bisa Anda copy, bisa Anda resend, bisa Anda kirim ulang kemana-mana, ya. Luar biasa. Itu kalau kita ngambil dokumennya dari scan. Nah, sekarang kita kasih contoh yang ngambil dokumennya dari dokumen lain yang sudah siap. Yang sudah ada dokumen PDF, dan Anda ingin capture teksnya itu untuk diedit, dimasukkan ke dalam Word misalnya, ya.
Karena saya contoh, yang ngambil dari dokumen, bukan ngambil dari kertas, bukan nyeken dari kertas, tapi PDF-nya sudah jadi file, dan kemudian kita mau OCR-kan, mau ambil teksnya untuk bisa diedit ya, menggunakan OCR. Are you sure to go without copying? Yes, I'm sure. Oke, sudah. Ya, baik lagi. Nah, sampai di sini sahabat-sahabat, kita tidak menggunakan kamera, tapi menggunakan yang tombol kanan tadi ya. Yang video yang lalu saya salah menyampaikan, sebetulnya dipakai untuk ngambil gambar, bukan untuk melihat gambar, tapi ngambil gambar, karena kita mau OCR kan, ya. Kita ambil gambar dari sini, kita tekan tombolnya. Iya, sudah. Saya ingin ambil gambar apa ya? Kalau misalnya ini bisa nggak? Misalnya ini. Bismillah, moga-moga bisa ya. Kita coba aja ya, nanti kalau nggak bisa ya maaf. Kita coba saja. Sudah ya? Kita ambil centang. Centang. Sudah. Langsung kita OCR. Ya, karena kita mau ngambil teksnya, bukan gambarnya. Kita mau ambil teksnya. OCR. Tekan tombol OCR kiri. Dari bahasa apa? Arabic, ya, bukan English. Arabic. Moga-moga bisa. Arabic. Alhamdulillah ada. Arabic. Kita pencet Arabic. Al-Arabiyah. Nah, Arabic. 1, 2, 3, 4. Proses dokumen. Pencet proses dokumen. Wow. Keren. Sebentar. Iya, yang jelas bisa lah ini. Kok nggak bisa dibesarin ya? Ini adalah doa malam 1 Muharram. Kayaknya kacau ini kayaknya. Karena yang paling depan itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin. Ini harusnya Alhamdulillahirabbil alamin, kok bisa jadi begini? Hah? Iya, jadi kacau hasilnya sahabat-sahabat. Tapi bisa ya di capture, cuman bahasanya yang kacau. Saya tunjukkan yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja ya. Saya tunjukkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Are you sure want to go without? Ya, without lah. Bahasanya nggak jelas. Oke, saya ambil. Nah, ini loh. Sorry. Oh, ini kan Alhamdulillahi Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin, dan seterusnya ya. Ini doa malam ini, doa malam tahun baru. Baik sahabat-sahabat, tak kasih teks yang bahasa Indonesia saja, sing handphone paham ya. Ini handphonenya bahasanya nggak pati paham. Tak carikan dokumennya. Pencet, karena kita nyari dokumen yang sudah siap. Pencet kotak tombol biru di bawah yang kanan itu, yang kotak double. Tak carikan dokumen mana ya yang pas ya. Jangan tabel ya, kalau tabel kacau juga nanti. Jangan tabel. Yang dokumen biasa. Ini. Selamat Hari Raya Nasional untuk semua teman-teman saya. Ini sahabat-sahabat, ini bukan teks, ini gambar. Tapi kalau sedikit gini nanti sahabat-sahabat mengira ini teks ya. Jangan yang beginilah. Cari yang lebih yang lebih meyakinkan kalau itu gambar bukan teks. Kalau itu hasil scanan. Nah, ini mungkin ini ya. Punyanya siapa ini? Punyanya Pak Rahmat Syah, sahabat saya. Oke, saya kira ini jelas, ini gambar, ini bukan teks ya. Gambar yang sudah
apa namanya, di JPG, malah bukan PDF ini gambar. Bisa apa tidak? Ya, kita lihat. Halo Pak Rahmat, kalau lihat video ini izin pakai brosurnya ya. Saya mau apa namanya, rekognisi, mau OCR kan teks dari brosur Pak Rahmat menjadi teks yang bisa diedit. Ya, teks yang nempel di brosur diambil kemudian bisa diedit. Ini manfaatnya kalau kita punya dokumen yang panjang, kita tidak perlu ngetik lagi kayak tadi yang saya scan di kertas tadi. Mari kita lihat ya. Pakai contreng. Iya. Terus OCR, ketik, pencet OCR. Dari mana? Dari bahasa apa? Bahasa Indonesia, bukan English ya, karena brosur Pak Rahmat pakai bahasa Indonesia. Pencet bahasanya Indonesia, bahasa Indonesia ya, pencet. Sudah, proses dokumen. Nah, mentoring public speaking, suara dan bahasa tubuh yang gede ya. Terus saya kirim ke WhatsApp lagi. Ini ya, klik ya, saya kirim ke WhatsApp lagi. Saya kirim ke WhatsApp saya yang judulnya penting tadi, penting. Iya. Saya kirim. Nah, ini sudah teks ini loh, teks ya. Ya, saya kirim. Keren banget. Ini adalah brosurnya Pak Rahmat yang sudah saya copy ke sini. Makasih ya, sorry ya Pak Rahmat, terima kasih. Carikan lagi yang bagus ya, yang hasilnya bagus. Nah, colornya itu tadi. Color ini apa nih? Oke, coba ini ya. Pikiran bisa mengobati tubuh sendiri. Kita coba ya. Ini gambar ini, teksnya bisa kita ambil apa enggak? Oke, saya nggak usah banyak-banyak, nanti bingung. Diambil langsung teksnya saja. Pentol-pentolnya ini, batasnya ini kita iya, biar nggak bingung OCR-nya. Udah ya, kita centang. Iya, sudah. Langsung kita OCR. Dari bahasa apa? Bahasa Indonesia. Mana Indonesia? FGHI. Indonesia. Proses. Nah, pikiran bisa mengobati tubuh sendiri. Ya, keren. Ini kalau punya teks panjang yang harus ngetik-ngetik kan nggak perlu ngetik lagi. Tinggal di scan kertasnya, atau kalau sudah punya dokumennya diambil, kemudian di OCR. Ya, teknologinya namanya optical character recognition. Kira cukup ya. Ini saya kirim ke WhatsApp, iya, ke grup penting. Oke, iya. Saya kirim. Nah, demikian yang bisa saya share tentang fungsi HP menjadi scanner dan menjadi mesin OCR, optical character recognition. Terima kasih, sampai jumpa lagi di tips yang mudah-mudah saja, yang easy, nggak usah yang rumit-rumit. Saya berikutnya di tips yang mudah-mudah berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.